Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Kepala Lembaga dan seluruh jajaran pimpinan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga pendidikan dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Semarang, dan yang kami muliakan narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat hidayah sehingga kita bisa bermujalasah bersama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tidak dapat kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah dalam meneladani akhlak-akhlak beliau. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Tafsir. Beliau merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, di tengah kesibukan beliau, jadwal yang sangat padat, beliau menyempatkan hadir untuk mengisi tausiah pada Kamis pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai Tafsir selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga umur panjang. Insya Allah tema pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang perbankan syariah. Nah, nanti apa itu perbankan syariah? Apa sih bedanya antara bank syariah dan bank konvensional? Dan seberapa penting kita menyimpan uang kita di bank syariah? Nanti kita akan menyimak bersama dari paparan Pak Kiai Tafsir. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya faliyatafadhal mashdud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil fadli wa ni'mal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan para peserta di bus yang saya hormati, juga lagi kami dari BPNS Antasya Barat, Bank Perekonomian Rakyat Syariah Antasya Barat, Bank milik Muhammadiyah Syariah, para dosen, karyawan dan seluruh jamaah pengajian yang saya hormati. Mohon maaf saya hari ini jujur ya, jadi agak kurang sehat. Tadi jam 2.15 dini hari baru sampai dari Jogja. Dengan saya bilang kemarin ke 105. Kalau nanti salah-salah ngaji saya batuk, mohon maaf. Saya perlu menyampaikan tentang bank syariah. Kenapa? Karena perbankan syariah itu adalah telah menjadi undang-undang. Mungkin umat Islam tidak ada yang tahu bahwa kita punya undang-undang nomor 21 tahun
undang-undang yang dalam tanda kutip diperuntukkan umat Islam. Satu, undang-undang peradilan agama. Yang kedua, undang-undang perbankan syariah. Itu undang-undang produk DPR yang dalam tanda kutip diperuntukkan untuk umat Islam. Pertanyaannya, apakah saudara sebagai muslim tahu tentang undang-undang ini? Jangan baru tahu. Padahal sudah disahkan tahun 2008. Bapak Ibu tentu tahu tidak mudah membuat undang-undang. Tidak mudah membuat undang-undang. Apalagi undang-undang itu dalam hal ini diperuntukkan untuk umat agama tertentu. Itu tidak mudah. Butuh kekuatan besar secara politik, dan kita tahu siapa penguasa DPR tentu bukan satu, walaupun mayoritas muslim tapi bukan satu, mayoritas anggota DPR kita. Tapi kita bisa menggunakan dua undang-undang, satu undang-undang peradilan agama, dua undang-undang perbankan syariah, sehingga perbankan syariah itu bukan asal bank, tapi bank yang sudah punya dasar undang-undang. Bapak Ibu paham ya bedanya undang-undang dengan aturan? Apa bedanya? Ya tentu jawaban paling mudah, Quran dari Allah, undang-undang dari Rasulullah. Tapi bukan itu jawabannya. Apa bedanya Quran dengan undang-undang? Quran itu agama, tidak bisa dipaksakan. Tapi undang-undang itu bisa memaksa kepada orang yang melanggar. Nah, itu bedanya undang-undang dengan Al-Quran. Jadi Pak Ali Imran sehari lima kali ada di Jakarta, tidak bisa maksa saudara untuk jamaah sholat, kecuali tidak bisa berparental. Ya. Jadi sehari kita ada 5 kali tidak bisa maksa orang ke masjid. Karena apa? Karena itu Quran, karena itu agama. Sehingga agama tidak bisa dipaksakan, Quran tidak bisa dipaksakan. Tapi begitu berubah jadi undang-undang, siapa yang melanggar maka akan dipaksa untuk dihukum. Maka di Indonesia itu ada 4 orang yang boleh maksa orang. 1 polisi, 2 jaksa, 3 pengadilan, 4 KPK. Hanya ini yang boleh maksa orang. Sehingga saudara dipanggil polisi 3 kali datang, mati jemput paksa. Ya. Undang-undang bisa menjemput paksa orang, tetapi agama tidak bisa menjemput paksa orang. Sehingga walaupun sehari ada 5 kali, jarak satu masjid dengan masjid lain 10 meter, dan semua pakai sepeda, itu yang sama cuma 2 orang, itu pun laporan. Karena apa? Ya karena itu agama, tidak bisa dipaksakan. Tapi undang-undang begitu dilanggar akan memaksa orang dihukum. Itu undang-undang. Oleh karena itu tidak mudah membuat undang-undang. Maka baru saya Bapak Ibu bahwa banyak negara juga tidak membuat Quran dan hadis menjadi undang-undang. Tidak banyak negara yang menggunakan Quran dan hadis sebagai undang-undang. Karena apa? Tidak mudah memindah Quran menjadi undang-undang. Karena sebagian besar ulama menyebut bahwa Al-Quran adalah kitab moral, bukan kitab undang-undang. Al-Quran adalah kitab moral, bukan kitab undang-undang. Bapak Ibu paham ya bedanya kitab moral dengan kitab undang-undang? Apa bedanya? Kalau kitab moral artinya tidak harus sama persis untuk diamalkan.
Itu bedanya. Jadi kalau undang-undang harus persis pasal demi pasal, tapi Quran tidak harus persis. Karena apa? Karena kitab Quran. Caranya, kalau dalam Al-Quran orang mencuri diapakan? Potong tangan. Di Indonesia ada kalau dipotong tangan. Ya, apa kemudian Indonesia tidak sesuai dengan Al-Quran? Ya, karena Quran adalah kitab moral. Karena kitab moral yang diambil nilai keadilannya, bukan pasal demi pasal. Maka di Indonesia orang mencuri tidak dipotong tangan, tapi dipenjara. Itu bedanya kitab undang-undang dengan kitab moral. Kalau Bapak Ibu zakat fitrah, apa yang dikeluarkan? Bapak-bapak kalau zakat fitrah dikeluarkan beras. Tidak ada undang-undang beras dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Kalau hadis undang-undang, mestinya Bapak Ibu jangan beras, tapi kurma. Nah itu ya. Karena hadisnya berbunyi kurma dan gandum. Tapi kenapa beras? Ya karena hadis maupun Quran adalah kitab moral, bukan kitab undang-undang. Karena kitab moral, nilai moralnya yang diambil. Ya. Kitab moralnya diundangkan, nilai moralnya yang diambil, bukan pasal demi pasal. Nah itu bedanya kitab undang-undang dengan kitab moral. Sehingga Al-Quran adalah kitab moral, bukan kitab undang-undang. Karena kitab moral maka bisa ditafsirkan sesuai konteksnya. Maka di Muhammadiyah di dalam Al-Quran hadis dia tiga pendekatan, Bayani, Qurani dan Irfan. Kenapa? Karena Quran bukan kitab undang-undang, tapi Quran adalah kitab moral. Maka tidak mesti sesuai dengan teksnya, tapi sesuai dengan konteksnya. Namanya Quran sebagai kitab moral. Bapak Ibu yang saya hormati, DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang perbankan syariah. Lalu apa pengertian perbankan syariah? Tiga yang dari ini saya perlu menyampaikan. Pertama, biar masyarakat Islam tahu bahwa kita punya undang-undang tentang perbankan syariah. Karena sekali lagi tidak mudah menghasilkan undang-undang. Yang kedua, sekalipun telah menjadi undang-undang, tingkat literasi dan inklusi umat Islam terhadap bank syariah masih minim. Di majelis ini siapa yang tidak punya rekening bank? Ada yang tidak punya rekening? Ada yang tidak punya rekening? Tidak ada. Artinya apa? Artinya masyarakat sekarang hampir tidak mungkin pisah dari bank. Ya. Hampir tidak ada masyarakat yang bebas dari bank. Walaupun ada organisasi namanya masyarakat tanpa riba, gitu ya. Jangan di tahun itu sadar jadi anggota. Ada komunitas masyarakat tanpa riba. Saya setuju kalau masyarakat tanpa riba. Cuma berani nggak menyebut organisasinya masyarakat tanpa bank. Kalau tanpa riba nggak jatuh kemana ya. Semua sepakat kalau riba itu mahal. Tidak ada ulama yang menghalalkan riba. Tapi persoalannya, apakah bunga bank itu riba? Ya. Di Quran tidak ada kata bunga bank, adanya riba. Semua sepakat riba mesti haram. Tidak ada yang menghalalkan riba. Pertanyaannya, apakah bunga bank itu riba? Ini pertanyaan berikutnya. Semua sepakat khamr pasti haram.
Bagaimana hukum rampak menurut Allah? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Karena tidak ada kata rampak dalam Al-Quran. Iya. Tidak ada kata rampak dalam hadis. Walaupun ada Quran berbunyi waktu ma'arokeen, merokoklah bersama-sama orang yang merokok. Bukan itu lagi. Maka hampir tidak ada yang bisa menjawab apa hukum rokok menurut Allah. Begitu mau merokok, berarti menurut ilmu dan menurut Muhammadiyah. Tidak ada yang menyebut rokok menurut Allah. Tidak ada. Karena tidak ada kata rokok dalam Al-Quran. Ada nafkah. Apakah rokok masuk rokok itu debatable. Muhammadiyah termasuk yang memasukkan, tapi ilmu tidak. Inilah namanya penafsiran. Sama, semua sepakat riba halal. Tetapi apakah riba itu riba? Sehingga hadirnya bank syariah di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai solusi bagi umat Islam di tengah-tengah dilema. Apa itu dilema? Di mana mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Itu kan dilema. Pilih mana bapak ibu? Pilih mati bapak atau mati ibu? Tentu nggak pilih dua-duanya. Tetapi ini harus memilih. Itu namanya dilema. Keputusan yang sama sulit untuk diambil. Diambil A menimbulkan masalah B, diambil B menimbulkan masalah A. Itulah dilema. Salah satu dilema umat Islam adalah di satu pihak tidak bisa pisah dari Tuhan, tapi di pihak lain Tuhan melarang kita. Itulah dilema umat Islam. Satu pihak tidak bisa pisah dari Tuhan. Nyatanya negara ini semua kan? Ya. Nyatanya tidak ada yang tidak punya rekening. Bahkan takbir masjid pun punya rekening. Jangan-jangan rekeningnya konven ya. Jangan rekeningnya konven. Di satu pihak ada riba, tapi di pihak lain kita nggak bisa lepas dari riba. Itu namanya dilema. Mau berperbankan riba, tidak, nggak bisa. Itulah kemudian ulama harus hadir di tengah-tengah umat yang mengalami dilema supaya ada keputusan. Itulah yang kemudian menghasilkan namanya bank syariah sebagai dilema, sebagai solusi di tengah-tengah dilema umat Islam. Di satu pihak tetap bisa perbankan, tapi di pihak lain sesuai dengan syariah. Itulah bank syariah. Sehingga bank syariah adalah hasil istihad ulama. Karena hasil istihad tidak ada hasil istihad yang disepakati semua orang. Itu yang dipahami. Ya. Tidak ada hasil istihad ulama. Tidak ada keputusan ulama yang disepakati 100% oleh ulama yang lain. Tidak ada apapun keputusannya, termasuk bank syariah. Sebagai sebuah hasil istihad ada yang menolak bank syariah. Muhammadiyah adalah bagian yang menerima bank syariah. Muhammadiyah adalah salah satu pendukung hasil ulama di bidang bank syariah. Karena bahasanya adalah solusi dengan dilema umat Islam. Di satu pihak tetap berperbankan, tapi di pihak lain sesuai dengan syariah. Itulah yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ya. Jadi bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ada 5 prinsip syariah. 1.
dua, yang keempat terbebas dari unsur perjudian, maisir. Yang kelima adalah terbebas dari kezaliman, ketidakadilan. Itu 5 prinsip bank syariah. Terbebas dari riba, terbebas dari haram, terbebas dari gharar, terbebas dari perjudian atau spekulasi, dan yang kelima terbebas dari kezaliman atau sesuai prinsip keadilan. Itulah 5 prinsip syariah dalam bank syariah. Sehingga satu, terbebas dari riba. Apa itu riba? Riba adalah az-ziyadatu ala asil mal. Riba adalah bertambahnya harta dari harta pokok. Gitu ya. Az-ziyadatu ala asil mal. Bertambahnya harta dari harta pokok. Itu pengertian paling simpel tentang riba. Tapi tidak semua pertambahan harta pokok itu riba. Kalau saya tanya, saya punya uang 1 juta rupiah, kemudian saya pinjamkan kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya pinjami uang 1 juta rupiah, nanti kembali 1.100.000. Haram atau halal? Pak Yusuf, saya pinjam 1 juta rupiah, nanti kembali 1.100.000. Ada tambah 100.000. Halal atau haram? Haram atau haram? Haram. Jelas itu haram. Kenapa? Ada tambahan 100.000 dari 1 juta, sehingga harta pokok saya bertambah 100.000. Haram atau haram? Haram. Saya punya uang 1 juta yang sama lagi, ya. Saya punya uang 1 juta rupiah. 1 juta itu saya belikan sepatu. Sepatu itu saya jual pada Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya punya sepatu baru, saya jual. Berapa harganya Pak Nasir? 1.100.000. Ada tambahan? Ada. Berapa? 100.000. Halal atau haram? Haram atau halal? Halal. Apa bedanya? Apa bedanya? Kan sama-sama tambah 100.000. Nah, yang satu bilhak, yang satu bilbatil. Yang satu keluar keringat, yang satu tidak keluar keringat. Yang satu jual beli, yang satu pinjam meminjam. Maka dalam Quran disebut waharumnya waharumnya. Allah mengharamkan riba, mengharamkan jual beli. Allah mengharamkan jual beli, mengharamkan riba. Sehingga jual beli adalah ada keuntungan. Keuntungan adalah tambahan harta pokok. Tapi pertambahan harta pokok dijual beli adalah pertambahan harta pokok yang sah. Maka bank syariah sebenarnya adalah perpindahan jual beli dari pedagang dipindah ke bank. Maka bank statusnya sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Maka sebenarnya sekali lagi proses perbankan syariah adalah proses jual beli. Jual beli yang dipindah dari pedagang dan pembeli dipindah ke bank. Ya. Itulah bank syariah. Tapi tidak asal jual beli. Bapak Ibu mau mengajukan bank, kemudian mengajukan pinjaman ke bank, itu apa? Untuk membeli tempat tarawih, ya, untuk membeli tempat tarawih.
izinkan. Kalau bank konven boleh nggak? Boleh. Beda nggak saya dengan bank konven? Beda nggak sama? Beda. Nggak boleh. Kalau bank syariah harus pinjaman untuk membuat tempat karaoke. Itu nggak boleh karena masuk kategori daerah halal. Kecuali mungkin dibolehkan karaoke syariah, itu lain lagi. Jadi tidak boleh untuk membeli barang yang haram. Kalau konven tidak ada pertanyaan itu. Kalau konven yang penting bisa langsung, kan gitu ya. Kalau konven pasti yang penting bisa langsung. Kalau bangsanya tidak bisa, tidak asal bisa langsung, tapi uangnya utama harus jelas. Dan hanya boleh untuk yang halal, tidak boleh untuk yang halal. Sehingga kami majukan pinjaman untuk bangun pabrik miras. Konven boleh nggak? Boleh. Itu tidak mungkin diizinkan di bank syariah karena miras kategori barang halal. Nah kan jangan dikira sama antara bank syariah dengan bank konven, tetap beda. Tapi kalau saudara kan pasti ini alamatnya sama aja, syariah dan konven sama-sama mahal gitu kan. Ingat, sekalipun saya ini bank lembaga bisnis, bukan panti asuhan ya. Sekalipun saya ini bank lembaga bisnis, karena lembaga bisnis emangnya saya diulang, emangnya saya diulang. Ini soal bisnis, murah dan tidak murah adalah soal transaksi dan barang yang ditransaksikan. Sehingga tidak bisa kemudian bank syariah mesti murah, nggak bisa. Ini lembaga bisnis, bukan lembaga sosial, bukan panti asuhan, bukan filantropi, tetapi lembaga bisnis. Karena lembaga bisnis yang dimanage dengan tata cara bisnis, bukan dengan aturan sosial. Walaupun pasti ada nilai sosial, pasti ada nilai dakwah. Maka kalau bank kita ASB 10% dari keuntungan itu dari dana dakwah. 10% dari keuntungan sebagai dana dakwah. Nggak boleh SPO misalnya. Menanam nggak boleh SPO. Sudah wajib organisasi nggak boleh. Karena semua harus sesuai dengan ketentuan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Waktu dihormati, kemudian ini kedua di samping ada mahal, yang kedua ada ribet. Bank syariah itu ribet daripada konven. Kenapa? Namanya juga syariah, harus ada syarat rukun. Sama-sama hubungan suami istri, ribet mana nikah dengan zina. Sama-sama hubungan suami istri, ribet mana nikah dengan zina. Nikah kan ribet ya, ada saksi, ada akad, ada macam-macam, ada korban nikah. Kalau zina langsung bes, zina langsung bes, ya. Jadi kan, kenapa ribet ya? Karena perlu syarat rukun sesuai syariat. Saya kadang ribet, bayangkan hujan semalam subuh, pengantin-pengantin, mau sholat subuh, ribet gak sih? Kan harus mandi, mandi wajib.
semalam subuh hujan, pengamenannya harus sholat subuh juga. Ribet banget. Coba kalau tidak pakai syariah, kan langsung jebul kan gitu kan. Tapi ini syariah, jadi ada prosedur. Maka kalau ada amal balik buat namanya juga harus sesuai dengan syariah, ada syarat rukun. Itu sih. Dan yang ketiga adalah ini soal marwah Islam. Ya, ini soal marwah Islam. Satu-satunya produk ekonomi Islam yang paling konkret yang bank syariah. Kita diterapkan dominasi antara kapitalisme dan komunisme. Ke barat kita ketemu kapitalisme, ke timur kita ketemu Cina, ketemu komunisme. Ke selatan dan utara ketemu kutub. Persoalannya di mana Islam? Ya. Di mana Islam memberi solusi? Solusinya adalah bank syariah. Tetapi respon Bapak Ibu sebagai muslim masih minim. Ya saya kalau pada unimus berarti sebenarnya syariah ada ya. Siapa yang rekeningnya syariah? Muhammadiyah adalah salah satu andalan untuk menopang bank syariah. Itulah PP Muhammadiyah buat edaran semua transaksi di amal usaha Muhammadiyah termasuk unimus persyaratan Muhammadiyah harus ke bank syariah, tidak boleh ke bank konven kecuali kasus khusus. Kasus khususnya apa? PRI. PP Muhammadiyah kerjasama dengan PRI. Kenapa? Dari konven. Kenapa? Karena banyak mahasiswa Muhammadiyah rumahnya di pelosok. Ketika mau bayar online di pelosok itu nggak bisa kecuali PRI yang jaringannya sudah sampai ke pelosok-pelosok. Itu daruratnya. Di luar itu harus ke bank syariah. Boleh ke bank konven yang sifatnya teknologis, bukan yang bersifat transaksi, tapi yang bersifat teknologis. Misalnya ada bank konven yang ingin menawarkan program beberapa mahasiswa sekali usaha TM, itu kan teknologis ya, itu boleh. Itulah maka tahun 70-an Muhammadiyah menetapkan bunga bank sebagai subhan. Subhan itu abu-abu antara halal dan haram. Tapi waktu itu Muhammadiyah belum berani menetapkan bunga bank sebagai haram. Kenapa? Karena belum ada bank syariah. Maka rekomendasi pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 70 yang pertama agar segera pemerintah dan yang lain-lain bisa mewujudkan adanya bank syariah. Itu kalau itu rekomendasi PP tahun 70 yang merupakan bank syariah sebagai subhan. Kenapa? Karena belum ada bank syariah. Sehingga rekomendasi PP agar segera muncul namanya bank syariah. Kemudian yang kedua, rekomendasi PP waktu itu karena belum ada bank syariah, maka warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah hanya boleh ke bank pemerintah, tidak boleh ke bank swasta. Itu tahun 70. Kenapa bank pemerintah? Karena yang bunganya lebih rendah. Tahun 91 lahirlah bank syariah pertama.
literasi umat Islam terhadap bank syariah masih sekitar 23%. Bandingkan dengan konven yang sudah mencapai lebih dari 70% tingkat literasinya. Jadi tingkat literasi masyarakat di Indonesia terhadap bank syariah baru sekitar 23%. Mungkin termasuk di forum ini ya. Di ruangan ini yang tahu merupakan berapa orang? Di ruangan ini yang tahu apa itu merupakan berapa orang? Kalau nggak ada yang tahu berarti masih nol ya. Tapi saya yakin sudah tahu semua. Apa itu merupakan? Nah, itu salah satu akar di bank syariah. Ketika Bapak Ibu ngisi belangko untuk punya rekening bank syariah, siapa yang tahu akarnya apa? Jangan nggak baca ya. Yang di kanan dapat membuat rekening dulu ya. Pasti ada akarnya itu. Cuma kadang-kadang kita nggak memperhatikan tingkat literasi atau pemahaman masyarakat Islam atau masyarakat Indonesia terhadap bank syariah masih ini baru 23%. Itu tingkat literasi. Tingkat inklusinya lebih rendah lagi. Tingkat inklusi itu tingkat partisipasi. Walaupun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, sekarang terbesar Pakistan ya. Sekarang yang kedua ya, terbesarnya Pakistan sekarang. Bukan terbesar kedua. Umat Islam terbesar kedua di dunia, tetapi tingkat partisipasi atau tingkat inklusi terhadap bank syariah baru 11%. Mungkin termasuk pegawai inklusi. Jangan termasuk pegawai inklusi baru 11%. Kalau pegawai inklusi ada 500 orang, berarti yang mampu di bank syariah baru sekitar 51 orang. Dari 500 pegawai masih minim. Padahal ini menyangkut umat Islam. Kalau sampai bank syariah tidak ada minat, itu artinya ekonomi syariah tidak diminati oleh umat Islam sendiri. Bapak Ibu saya hormati, sehingga kalau kemudian kita menganggap itu ribet, ya karena harusnya dengan syarat rukun dalam syariah. Kalau pandangan mahal, tentu mahal soal bisnis. Kalau satu orang produknya banyak, yang mahal mungkin yang lebih murah. Di bank A yang lebih mahal, di bank B yang lebih murah itu biasa. Ini adalah soal bisnis, bukan lembaga sosial. Bapak Ibu saya hormati, sekali lagi bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sekali lagi ada 5 prinsip syariah. Satu adalah terbebas dari riba. Tadi Bapak Ibu tidak bisa bedakan antara riba dengan jual beli. Sama-sama tambahan, tapi tambahan lewat jual beli itu sah. Tapi tambahan lewat transaksi pinjam sama berbagi itu tidak sah. Yang kedua, terbebas dari haram. Tidak boleh untuk transaksi barang haram di dalam bank syariah. Tidak boleh untuk bangun pabrik miras, tidak boleh untuk bangun tempat karaoke, hanya boleh untuk yang halal. Yang ketiga,
terbebas dari transaksi jualan. Jualan itu tidak jelas, barangnya tidak jelas, spesifikasinya tidak jelas, transaksinya tidak jelas. Itu nggak boleh, harus jelas. Dan yang keempat, terbebas dari untung-untungan, spekulasi, judi, nggak boleh. Dan yang kelima, harus adil, terbebas dari kezaliman. Maka begitu transaksi di bank syariah itu selalu negosiasi antara penjual dan pembeli, antara bank dan nasabah, sampai ada kesepakatan. Sebelum sepakat nggak boleh ada transaksi, ditunggu sampai ada kesepakatan. Karena kalau tidak sepakat kemudian ditransaksi, itu bisa nanti ada ketidakadilan, ada kezaliman, itu tidak boleh dilakukan. Itulah 5 prinsip perbankan syariah. Tapi sudah saya ngerti, ini pengantar saya, tapi saya waktunya habis. Saya belum masuk ke wilayah akad-akad di bank syariah. Tapi akad yang paling dominan di bank syariah adalah jual beli di bidang perbankan. Sehingga bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Ini salah satu transaksi atau akad di bank syariah. Dan transaksi seperti ini namanya transaksi murabahah. Ya. Jadi bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Namanya jual beli, ada margin keuntungan. Berapa keuntungannya sesuai kesepakatan. Bahkan tidak sesuai, namanya melanggar keadilan. Itu salah satu contoh akad atau transaksi di perbankan, yakni jual beli di bidang uang, namanya akad murabahah. Jual beli antara nasabah dan perbankan. Saya kira itu pengantar saya. Mungkin butuh pengajian berikutnya untuk mengajar di dalam tentang bank syariah. Terima kasih. Maaf. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanya jawab yang ada Hidayatul Faiz dari Bank Al-Aswad Barokah. Baik Bapak Ibu, bagi selanjutnya sesi tanya jawab. Kabar gembira bagi yang bertanya, nanti ada door prize dari ASP. Door prize ini untuk 5 orang penanya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Dr. Haji Tafsir. Pertanyaan saya singkat saja. Sekarang ini kan banyak sekali bank syariah itu muncul. Nah, apakah ada lembaga atau apa yang menjamin bahwa bank yang mengklaim syariah itu benar-benar syariah gitu? Yang lembaga yang bisa menjamin dengan garansi bahwa ketika bank mengklaim dirinya syariah itu benar-benar syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai bertanya. Pertama, untuk sistem yang di koperasi, ketika saya membaca di tanya jawab Muhammadiyah terkait koperasi itu tidak ada masalah terkait sifat pinjam yang bentuk. Bahkan berkaitan dengan
Yasmin. Siapa yang jamin kalau saya itu syariah? Setiap bank saya harus punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi salah satu yang harus dimiliki oleh bank saya adalah harus punya Dewan Pengawas Syariah. Minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Tapi undang-undang yang baru minimal 3 orang, maksimal separuh dari jumlah direksi. Dan mulai tahun 2026, Dewan Pengawas Syariah posisinya sama dengan komisaris. Silakan dosen-dosen lulus untuk punya sertifikat sebagai DPS, ya. Karena nanti sama dengan komisaris, gajinya sama dengan komisaris. Tapi syaratnya harus punya sertifikat DPS. Siapa yang mendapatkan sertifikat dari LSP MUI, lembaga sertifikasi profesi yang ada di MUI. Karena ke depan sekali lagi minimal setiap bank harus punya 3 DPS setiap bank. Artinya Bapak Ibu bisa menghitung berapa jumlah bank syariah atau bank-bank yang punya unit syariah, itu semuanya untuk Dewan Pengawas Syariah. Ini peluang tambah pekerjaan bagi dosen-dosen yang punya kemampuan profesi di bidang perbankan syariah. Syaratnya gampang, syaratnya Bapak Ibu lulus uji kompetensi di dasar MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi Bapak Ibu akan ada tes kompetensi. Satu oleh MUI, yang kedua oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lewat UKK, uji kompetensi dan kepatutan. Gitu ya. Lewat uji kompetensi dan kepatutan UKK. Kalau lolos, Bapak Ibu punya sertifikat DPS, bisa daftar sebagai DPS perbankan. Sekali lagi, mulai tahun 2026 DPS sama dengan komisaris, termasuk gajinya. Saya kira gaji komisaris yang datang bisa 3-4 kali lipat gaji dosen lulus saja. Silakan. Selama ini masih dominasi oleh Undi. Jadi komisaris lancaran itu masih didominasi oleh Undi. Mudah-mudahan bisa oleh fakultas ekonomi sendiri. Saya sebagai saya ketua Dewan Pengawas Syariah Jateng dan juga anggota Dewan Pengawas Syariah atas lihat ya, nggak perlu nanya gaji saya. Yang jelas jauh lebih besar dibanding gaji dosen. Maka silakan yang punya kemampuan daftar sebagai Dewan Pengawas. Jadi sekali lagi, setiap bank syariah atau milik saya harus punya Dewan Pengawas Syariah. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, beberapa kasus di bank syariah belum sesuai syariah. Kenapa? SDM-nya memang belum memadai. Belum banyak SDM yang benar-benar memenuhi bank syariah. Sehingga walaupun bank syariah
kadang-kadang sangat terpaksa SDM-nya diambil dari bank konvensional. Karena apa? Karena belum banyak prodi ekonomi syariah atau perbankan syariah. Unimus ekonominya apa? Nah, masuk Unimus belum punya prodi ekonomi syariah. Unimus belum punya prodi perbankan syariah. Itu masalahnya. Dan mudah-mudahan Unimus segera buka prodi ekonomi syariah, segera buka apa namanya jurusan syariah. Tetapi sekali lagi setiap bank syariah atau unit usaha syariah harus punya dewan pengawas syariah, sehingga mestinya tidak ada bank syariah yang tidak sesuai dengan syariah. Yang kedua, operasi. Ya jujur, banyak operasi kita belum sesuai syariah. Yang paling pertama, begitu datang langsung, pokoknya langsung dijanjikan dapat bunga 3%, gitu ya. Itulah operasi kita ya. Itu kan jelas riba. Di dalam bank syariah tidak ada bunga, adanya bagi hasil. Tahu yang maksudnya bagi hasil? Apa bedanya bunga dengan bagi hasil? Bagi hasil itu Bapak Ibu nabung bunga, ya. Bapak Ibu nabung bunga. Di bank terkumpul banyak uang, ya. Di bank terkumpul banyak uang dari uang Bapak Ibu, namanya DPK, dana pihak ketiga. Oleh bank uang tidak nabung, ya. Oleh bank uang tidak nabung, oleh bank uang diputar. Di mana putarnya bank? Uang masukkan ke jalan tol, uang masukkan ke perumahan, uang masukkan ke bandara. Oleh bandara diputar, oleh jalan tol diputar, namanya diinvestasikan. Kalau dalam bank syariah namanya mudoroba. Mudoroba itu investasi. Oleh bank uang diputar. Kalau uang diputar dapat untung atau dapat rugi? Dapat untung. Nah, keuntungan dari uang yang diputar oleh bank dibagi sekian persen untuk bank, sebagian persen untuk masyarakat. Maka kalau kamu nabung di bank syariah, tiap bulannya tidak sama, tergantung keuntungan bank yang diperoleh. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang besar, kadang kecil. Itulah namanya bagi hasil, bukan bunga. Kalau bunga kan mesti hasil ya. Pokoknya kamu tak kasih sekian persen, setiap bulan dapat sekian persen. Itu bunga, itu riba. Tapi kalau di bank syariah bagi hasil bunga. Sehingga sekali lagi operasi kita memang masih belum sesuai, sebagian besarnya belum syar'i. Karena kalau langsung pokoknya dapat 3% gitu ya, pokoknya langsung dapat 5%, jelas itu tidak syar'i. Wakalah itu artinya memberi manfaat. Tadi kan ada perubahannya. Saudara datang ke bank AS
tapi karena dia jual karena berkeuntungan. Keuntungannya berapa? 2 juta. Sehingga ASB jual kepada saudara 17 juta. Sehingga saudara pinjam 15 juta, kembalikan 17 juta. Tetapi bukan dalam bentuk uang, tapi barang, jadi berupa motor. Jika ASB menjadi penjual motor, murah 15 dijual 7. Saudara kas atau angsur? Saudara kas atau angsur? Ya sudah, mau berapa kali setahun? 12 bulan, 17 juta dibagi 2 bulan. 17 juta dibagi 12. Ya, dan dari awal sampai akhir sama. Itulah namanya jual beli di perbankan, namanya bank. Cuma dengan kadang-kadang bank tidak sepakturaan. Bank tidak sepakturaan. Lalu yang beli motor siapa? Yang beli motor nasabah. Karena perlu dewi kan gitu ya. Tapi saudara beli atas nama bank, maka nanti bank mengeluarkan akad namanya akad wakalah. Bank menerima saudara untuk tunggu dewi. Nah itu ya. Ini namanya akad wakalah. Bank memberi mandat pada saudara untuk membeli motor. Tapi saudara beli motor atas nama bank, karena penjualnya adalah bank. Itu namanya akad wakalah. Wakalah yang mewakilkan. Ya. Sama dengan ibu-ibu yang daftar haji, bapak yang daftar haji. Bapak ibu mungkin tidak sadar ya, kalau sebenarnya bapak ibu ada apa-apa ketika daftar haji. Di mana makalahnya? Dalam fatwa MUI, dana haji adalah dananya jamaah. Itu artinya dana haji adalah dananya jamaah, bukan dana pemerintah, bukan dana BPKH, bukan dana Kemenang. Itu dananya jamaah. Bahkan petugas haji tidak boleh diberikan dari dananya jamaah. Jadi saudara jangan nyindir pada petugas ya. Petugas tidak digaji, petugas tidak dibayar dari uang bapak ibu. Ingat itu. Petugas haji tidak boleh dibayar dari uang bapak ibu. Petugas haji hanya boleh dibayar oleh negara, tidak boleh diambilkan dari uang jamaah. Bapak ibu nak begitu daftar haji 25 juta, untuk bisa haji berapa tahun bapak ibu? Akhirnya berapa tahun? 30 tahun. Selama 30 tahun ini uang bapak ibu yang 25 juta nganggur atau diputar? Uang bapak ibu yang 25 juta selama 30 tahun nganggur atau diputar? Diputar. Yang muter siapa? Yang muter bank lewat BPKH. BPKH nggak boleh muter uang karena BPKH bukan bank. BPKH mengelola, serahkan ke bank untuk muter. Pertanyaannya, karena uang haji uang jamaah, bank boleh nggak muter uang bapak ibu? Pertanyaannya, karena uang haji adalah uang jamaah, kemudian
Bapak Ibu tempatkan di bank. Pertanyaannya, boleh nggak bank tukar uang Bapak Ibu? Siapa yang bisa jawab? Dapat tukar dari Asbun. Boleh nggak? Silakan. Boleh, karena sudah dilakukan untuk dikelola karena ada apa namanya wartawan tadi. Ya. Boleh kita berbahas. Jadi Bapak Ibu, bank boleh memutar uang Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah tanda tangan. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu daftar haji, Bapak Ibu sudah tanda tangan belangko. Namanya tanda tangan belangko wakalah. Artinya Bapak Ibu sudah sah menyerahkan pada BPKH untuk putar uang saya. Karena Bapak Ibu sudah mengizinkan. Jadi BPKH dan bank sudah dapat izin dari Bapak Ibu sebagai pemilik dana untuk memutar uang. Tapi BPKH nggak boleh langsung. BPKH menyerahkan kepada bank. Maka setiap jamaah haji pasti sudah tanda tangan belangko akad wakalah. Bapak Ibu memberi mandat kepada bank lewat BPKH untuk memutar uang saya. Karena uang Bapak Ibu diputar, Bapak Ibu dapat tahun keuntungan. Kemarin Bapak Ibu bayar haji berapa? Bayar haji kemarin berapa? 50 juta. Bapak Ibu bayar 50 juta. Aslinya haji bayar berapa? Aslinya bayar 90 juta. Aslinya bayar 90 juta. Bapak Ibu cukup bayar 50 juta. 40 juta dari mana? Hasil uang Bapak Ibu diputar oleh bank. Nah, itu ya. Hasil uang Bapak Ibu diputar oleh bank. Enak kan? Coba kalau muter dulu. Ya. Coba kalau muter dulu. 25 juta dalam waktu 30 tahun dapat berapa Bapak Ibu? Hilang. Hilang. Ya. Itu. Maka namanya karena optimalisasi dana haji. Kemana? Jalan tol. Itu ya. Uangnya haji dimasukkan ke jalan tol. Jangan salah. Kemudian dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi menggunakan uang haji untuk jalan tol itu ya. Itu jangan salah paham. Betul itu uang haji. Tapi itu bantu-bantu untuk investasi. Salah satunya uang haji dimasukkan ke jalan tol. Itu investasi atau modal bank. Saya kira sudah terjawab semua. Maka masuk kuis. Satu ya. Tapi yang kedua bukan yang mana? Kurang berapa berarti? Yang tanya dua tadi. Jadi kurang dua. Kurang dua. Siapa yang bisa jawab? Undang-undang perbankan saya undang-undang berapa? Siapa yang mengajukan dari TV? Mana? Tadi dijelaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001. Coba dengar. Nomor 8 tahun 2001 atau nomor 21 tahun 2008? Ya tadi memang saya agak bingung karena Bapak mengatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tapi juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001. Nomor 21 tahun 2008 bukan tetap berubah saja.
sudah dibutuhkan namanya Pak Suparjo. Apa Pak Suparjo? Pulau Barat. Saya kira dan semua ya, masih mudah-mudahan ASB akan membuka layanan di Majalah Takwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendukung, berinklusi, berpartisipasi di bank syariah, khususnya di Al-Fasulya Barokah. Karena Al-Fasulya Barokah adalah bank milik Bank Rakyat Jawa Tengah yang baru saja dapat penghargaan dari OPEC sebagai PPLS terbaik nasional tahun 2023 versi OPEC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Tafsir. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari bersama kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi